Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlah wa la taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min tu'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulil arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah SWT pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan kita lanjutkan kajian kita membahas tentang fikih. Di pertemuan kemarin kita masih dalam pembahasan fikih jual beli, pembahasannya kurang sedikit. Nanti sisa waktu kita lanjutkan dengan fikih pinjam meminjam. Flashback terhadap apa yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Kita membahas tentang transaksi jual beli dalam Islam. Kita mulai dari pengertian bahasa dan secara istilah, kemudian kita lanjutkan tentang dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian kita kemarin sempat membahas rukun-rukunnya, masih menyisakan pembahasan tentang syarat-syarat di rukun yang ketiga. Berkaitan dengan jual beli kemarin, rukunnya apa saja Pak? Yang pertama, ada pelakunya. Maksudnya ada si penjual dan ada si pembeli. Dan para ulama mengajukan syarat tentang para pelaku ini. Yang pertama, dua-duanya harus akil, dua-duanya harus waras. Kalau salah satu saja ada yang tidak waras atau bahkan keduanya, maka jual beli tidak dianggap sah. Kemudian yang kedua, syarat penjual dan pembeli itu harus baligh. Baligh dalam makna cukup umur dalam pandangan syariat. Laki-laki itu sudah dianggap baligh kalau dia sudah mimpi basah, dia tumbuh rambut di kemaluan, atau maksimal berusia 15 tahun. Kalau perempuan, dia mengalami haid atau sudah bisa hamil. Nah, para ulama ternyata mengajukan syarat penjual dan pembeli itu harus baligh, cukup umur. Timbul pertanyaan, kemudian anak-anak kita yang masih TK, masih SD, yang notabene belum baligh, itu jajan boleh enggak? Jawabannya kemarin apa? Tergantung ya. Tergantung apa? Nilai benda yang ditransaksikan. Tapi kalau kemudian nilainya terlalu tinggi, yang itu harusnya dilakukan oleh orang dewasa, maka transaksinya tidak sah. Sahnya kalau kemudian dia cuma menjadi wakil. Misalnya, saya males ke toko elektronik, saya perintahkan anak saya untuk beli kulkas. Dek, pergi ke toko itu, bilang Abi beli kulkas merek ini, yang warnanya ini uangnya. Maka ketika anak saya masih kecil pergi ke toko elektronik dengan nilai yang di luar batas, sah. Kenapa? Karena belinya bukan atas keinginan sendiri, menjadi perwakilan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, penjual dan pembeli itu harus ridho. Si penjual ridho kehilangan barangnya jadi uang, si pembeli rela kehilangan uangnya jadi barang. Kalau salah satunya tidak ridho, tidak sah. Nah, kemarin saya berikan kasus tentang video beberapa tahun yang lalu. Ada orang menjual sapi, ketika diantarkan kepada pembelinya, dia nangis. Karena dia punya memori waktu masih kecil mainnya sama si sapi ini. Nah, itu transaksinya sah atau tidak? Sepembeli menyerahkan sapi nangis, berarti kan nggak ridho, sah atau tidak? Tergantung. Tergantung apa? Sudah lunas atau belum?
Kalau sudah lunas, meskipun pembeli nangis atau bahkan pingsan atau bahkan mati sekalipun tetap sah. Tapi kalau belum lunas atau bahkan belum dibayar, maka transaksinya bisa dibatalkan. Baik. Saling ridho itu juga maknanya tidak dalam tekanan atau pengaruh sihir. Orang itu kalau dihipnotis, diguna-guna untuk membeli barang bukan berdasar keinginannya, maka transaksinya pun bisa dikatakan tidak sah. Kemudian rukun yang kedua adalah adanya akad. Kalau dilihat dari segi bentuk aslinya transaksi jual beli, itu ada omongan antara si penjual dan si pembeli. Asalnya, sejarahnya harusnya gitu. Ketika bapak ibu transaksi apapun harusnya ada omongannya, nggak diem-diem saja. Misalnya kemarin kita contohkan, kalau jajan soto harusnya yang benar itu adalah, Bu, saya serahkan uang 10.000 sebagai ganti atas 1 mangkok soto, 1 es teh, 2 gorengan, saya bayar tunai. Kemudian si penjual menjawab, ya mas saya terima uangnya, 10.000-nya, uangnya pas, tidak ada kembalian ataupun kekurangan, saya terima tunai, total, sah. Harusnya gitu. Tapi karena kita tertolong dengan sebuah kaidah fikih al-adah muhakkamah, tradisi itu bisa menjadi sebuah hukum, sehingga kalau kita jajan soto itu diem-diem dulu, ngambil makanan, ngambil minuman, kita diem dulu, baru nanti ngomong kepada si penjual, itu pun sah. Yang penting kemarin kaidahnya apa? Tidak boleh menggunakan kata majemuk, kata yang maknanya lebih dari satu. Misalnya apa? Kita berikan contoh kemarin kata kalih. Kalih dalam bahasa Jawa itu maknanya dan, kalih dalam bahasa Jawa itu maknanya dua. Kalau ngomong sama si penjual, ngomong kalihnya pelan-pelan. Sehingga nanti bisa dipahami mana yang artinya dan mana yang artinya dua. Kita makan gorengan ini sebenarnya tiap item 2, tapi supaya dianggap satu, ngomong kalihnya dicepetin. Tahu kalih tak bakwan kalih tempe. Maka gorengannya berapa? 5. Padahal maksudnya tahunya kalih, tempenya kalih, bakwan. Berarti aslinya berapa gorengannya? 5 ya. Tapi karena dibaca cepat, dipahami cuma 3. Paham ya? Itu dihindari. Maka kalau ngomong sama si penjual, jangan sampai menimbulkan salah pemahaman, salah persepsi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kululah min nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka tempatnya nanti di neraka. Jangan sampai bapak dan ibu masuk neraka gara-gara tempe, tahu, bakwan. Paham ya? Nggak keren. Kalau masuk nerakanya korupsi 1.000 triliun itu masih mending. Sama-sama masuk neraka tapi yang satu keren, yang satu tidak keren. Gitu ya. Masuk neraka gara-gara gorengan. Gitu ya. Tip. Bahkan saking pentingnya kejujuran, para ulama biasanya berhati-hati dulu ketika mau makan. Kira-kira ini nanti efeknya apa dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, yang pembahasannya paling panjang adalah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, untuk rukun jual beli yang ketiga ini syaratnya cukup banyak. Syaratnya 5. Yang pertama kemarin sempat kita bahas, barang atau jasa itu adalah benda yang suci. Suci maksudnya apa? Bukan benda najis. Sehingga timbul pertanyaan, apa status hukum dari transaksi jual beli pupuk kandang? Menurut Bapak kemarin pupuk kandang itu sah nggak diperjualbelikan? Tergantung.
Tergantung apa? Madhabnya. Kalau pakai kacamata madhab Syafi'i itu paling sensitif masalah najis. Sehingga kalau ada indikator ini najis, sekali najis tetap najis, maka haram diperjualbelikan. Tapi kalau pakai kacamata madhab Hambali, mereka membolehkan dengan analogi seperti kalau kita beli binatang udhiyah, binatang Idul Adha. Bapak kalau beli kambing Idul Adha pasti seserintilnya, beli sapi pasti seletongnya. Nggak mungkin bapak ibu ngomong sama si penjual, Pak saya beli kambingnya tapi perutnya bebas dari serintil. Saya beli sapinya bebas dari teletong, nggak bisa. Namanya sapi itu pasti di dalamnya ada kotoran, di kambing pun di dalamnya ada kotoran. Karena tercampur najis dan tidak najis, menurut madhab Hambali boleh. Tapi kenapa orang Indonesia yang kebanyakan madhab Syafi'i bertransaksi jual beli pokok andang? Yang pertama kemungkinannya ya cuma ngaku-ngaku madhabnya Syafi'i, tapi tidak belajar agama. Atau yang kedua ngakalin. Ngakalinnya gimana? Saya jual tanah. Barang siapa yang beli tanah saya, bonus kotoran sapinya. Paham ya? Beli kotoran sapinya saja nggak boleh. Yang saya jual tanahnya. Kalau beli tanah, bonus kotoran sapi. Atau yang kedua, disiasatin dengan cara ongkos produksi. Saya tidak jual pupuk kandang kok. Tapi untuk membuat pupuk kandang ini terbungkus dengan rapi, saya minta ganti ongkos packingnya. Untuk bisa sampai ke rumah Anda, saya minta ganti ongkos transportasinya. Maka biaya-biaya lain yang tidak berkaitan langsung dengan si pupuk kandang itu yang dibebankan. Baik, jadi masalah benda suci maksudnya bukan benda najis. Termasuk misalnya nggak boleh itu jual beli darah. PMI itu boleh nggak jual beli darah? Nggak boleh. Kenapa? Karena darah itu kategorinya najis. Sehingga PMI itu haram menjual darah per kantong, per botol harganya sekian. Makanya PMI itu kemudian kalau kita butuh sistemnya barter. Bapak butuh apa? Saya butuh 2 kantong darah jenis golongan A. Kemudian PMI melihat stoknya ada, tapi kemudian kita harus mendonorkan darah kita sebanyak darah yang dibutuhkan. Yang dikeluarin 2 kantong berarti yang minta nanti harus mendonorkan 2 kantong. Tapi nanti ada biayanya. Kalau biayanya itu terkait dengan upah petugas yang melakukan kegiatan donor, karena mereka juga sekolahnya pakai biaya, maka itu masuk di akal. Karena untuk nyoblos tubuh kita diambil darah itu tidak sembarangan. Ya, itu butuh ilmu, itu butuh sekolah. Maka kita hargai upahnya mungkin untuk membayar mereka. Tapi bukan ganti dari si darah. Dan darah manusia itu unik. Ketika dimasukkan ke dalam kantong darah tidak menggumpal dan membeku, tapi kalau dimasukkan ke dalam plastik es teh membeku jadi saren, gitu ya. Mungkin gantinya adalah kantong darahnya. Ini butuh teknologi supaya darah yang masuk tidak menggumpal, tidak membeku. Atau yang ketiga, kalau kita habis donor darah itu biasanya dikasih apa, Pak? Snack dan vitamin. Nah, mungkin biaya yang diberikan PMI itu adalah ganti snacknya, ganti vitaminnya, ganti susunya, dan sebagainya. Maka kalau biaya-biaya seperti itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, syarat dari barang yang diperjualbelikan itu adalah benda yang bermanfaat. Maksud bermanfaat itu apa? Maksud bermanfaat adalah tidak berpotensi menimbulkan kemaksiatan.
Misalnya bapak ibu boleh punya warung, boleh punya toko. Tapi jangan sampai di tokonya itu dijual yang namanya kartu domino, remi, bahkan catur. Kenapa? Karena mungkin awalnya cuma untuk main-mainan, tapi bapak ibu tidak bisa tahu mungkin nanti ujung-ujungnya menjadi perjudian. Maka hindari yang seperti itu. Bahkan kalau kita melihat dalam salah satu karya Al-Imam Asy-Syafi'i yang berjudul Kitab Al-Um, beliau memberikan contoh benda tidak bermanfaat itu apa? Alat musik. Saya ulangi sekali lagi, Imam Syafi'i itu sangat keras berkaitan dengan alat musik. Imam Syafi'i sangat ketat dalam alat musik. Tapi kalau ulama-ulama Syafi'iyah agak longgar dalam masalah alat musik. Jadi jangan melihat ulama Syafi'iyah pasti sama dengan Imam Syafi'i. Kalau dalam perkara ini beda. Bahkan Imam Syafi'i kemudian memberikan penjelasan dalam kitab Al-Um. Seandainya kalian ke rumah teman kalian yang ada alat musiknya, dan secara tidak sengaja rusak gara-gara kalian, gak usah diganti. Kenapa? Karena benda tidak bermanfaat. Misalnya, saya main ke rumah bapak, di ruang tamu ada gitar. Saya kemudian mungkin dalam keadaan ngantuk, saya kemudian agak terjatuh, nimpa gitar bapak sampai pecah. Maka kalau dalam pandangan Imam Syafi'i, saya tidak berkewajiban untuk mengganti gitar bapak. Kenapa? Tidak bermanfaat. Paham ya? Tapi kalau dalam pandangan ulama yang lain, ya namanya barang orang lain harus diganti kalau dirusak. Kemudian yang ketiga, syarat bendanya adalah dimiliki sendiri atau kita dapat amanah untuk menjualkan. Kalau bukan dimiliki sendiri, atau tidak ada perintah untuk menjualkan, bapak ibu haram untuk mentransaksikan sebuah benda. Misalnya, saya pernah punya kasus, 2 orang bersaudara itu kakak maupun adiknya teman saya. Nah si kakak ini karena kerja di luar kota, pulang ke rumah itu cuma sebulan sekali. Dan dia itu kolektor motor tua. Karena melihat garasinya mulai penuh dengan motor-motor kakaknya, adiknya itu kemudian lancang menjual salah satu motor kakaknya. Dan ketika kakak pulang, kaget, loh motorku yang satu mana dik? Adiknya menjawab dengan enak, udah ku jual mas, nih duitnya. Dulu mas beli cuma 4 juta, nih ku jual laku 6 juta. Bukannya seneng, malah kemudian kakaknya itu jotos adiknya, jotos-jotosan. Kenapa? Nggak terima. Barang saya kok dijual adik saya tanpa seizin saya. Maka kalau dalam pandangan Islam yang benar siapa? Kakaknya atau adiknya? Kakaknya. Kenapa? Barang yang dijual adiknya bukan miliknya. Dan dia tidak dapat perintah dari kakaknya untuk menjual motornya. Maka marahnya dibenarkan, haknya dibenarkan, tapi kalau sampai mukul adiknya itu yang tidak dibenarkan. Bagaimanapun bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Gitu ya. Bapak belanja keluas, itu yang notal barang yang bapak ingin beli itu siapa? Pegawainya. Kenapa bapak berani bertransaksi dengan pegawai padahal barang itu bukan milik pegawai? Ya, karena sudah diamanai oleh pemiliknya, gitu ya. Makelar yang notabene motor ini bukan miliknya, masih punya orang lain, kenapa dia berani jual dan tawarkan? Karena sudah dapat amanah dari sang pemilik motor. Sehingga ini menjawab sekaligus pertanyaan, apa hukum makelar? Hukumnya boleh selama tidak ada hal yang merugikan atau tipu-tipu, diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang keempat, syarat benda atau jasa yang diperjualbelikan itu adalah
dapat diserah terimakan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menyerahkan barang yang dijual, maka tidak boleh transaksi. Misalnya gini, saya bikin pengumuman di sosmed, saya jual burung-burung liar, burung-burung yang ganas dengan harga yang lebih murah daripada orang lain. Misalnya saya jual alap-alap 20 juta, Raja Wali 20 juta, elang 20 juta. Umumnya orang jual 50 juta kok cuma 20 juta. Akhirnya ada orang ke rumah saya, tanya, mana Raja Walinya? Saya kemudian mengatakan, tuh masih terbang di atas, tangkap sendiri ya. Itu nggak boleh. Kenapa? Tidak bisa diserah terimakan. Bapak menawarkan ikan tongkol 1 ton. Dengan harga yang Bapak tetapkan, orang datang ke rumah Bapak, mana ikan tongkolnya yang 1 ton? Saya setuju dengan harganya. Kemudian Bapak mengatakan, tuh masih berenang di laut, tangkap sendiri ya. Itu nggak boleh. Paham ya? Tidak boleh jual barang yang tidak bisa diserah terimakan. Bapak jual cincin, tapi cincinnya itu ternyata masih di dalam sumur yang sangat dalam. Bapak kemudian transaksi kepada orang yang barangnya tidak bisa Bapak serah terimakan, yang beli suruh nyemplung sendiri ke dalam sumur untuk mengambil cincinnya, itu tidak diperbolehkan. Paham ya? Kemudian yang kelima, syarat dari benda atau jasa yang diperjualbelikan itu adalah diketahui kondisinya. Jadi kalau ada peribahasa jangan beli kucing dalam karung, itu di dalam Islam dibenarkan. Kenapa? Karena kita harus tahu kondisi barangnya. Nah, kalau dalam dunia modern dengan adanya jual beli online itu boleh nggak? Jawabannya tergantung foto atau video yang ditampilkan oleh si penjual. Kalau foto dan video memang aslinya seperti itu, tidak ada penipuan. Kalau jelek ya fotonya jelek, kalau bagus ya di foto bagus, maka meskipun tidak bisa melihat langsung, hanya dengan foto atau videonya sah. Yang nggak boleh itu kalau kemudian foto videonya bagus tapi aslinya nggak bagus. Ya, makanya dulu ketika Shopee, Tokopedia dan awal-awal itu sempat terjadi kasus penipuan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu muncul undang-undang yang memberikan perlindungan kepada konsumen, ada kesempatan untuk meretur barang. Saya pesennya masker tapi kok dikirimnya batu bata gitu ya. Zaman dulu ketika Covid banyak. Ketika masker mahal-mahalnya 1 dus sekarang berapa Pak? Cuma 10.000, 20.000. Di zaman Covid itu sampai pernah ada 1 juta, 2 juta. Cuma untuk dapat masker 50 piece. Tapi yang dikirim ternyata batu bata. Maka Shopee dan sebagainya itu harus punya undang-undang atau peraturan, boleh dikembalikan kepada si penjual, boleh kemudian uangnya dikembalikan kepada si pembeli. Kalau ada aturan seperti itu, maka jual beli online itu hukumnya sah. Tapi kalau barangnya tidak diketahui, cuma deskripsi tulisan, maka tidak boleh. Kadang-kadang dengan foto asli, tapi kalau tidak diterangkan dengan tulisan saja kadang-kadang ada orang tertipu. Sebagai contoh, saya punya sepupu yang suatu hari itu saya ditempel mamahnya suruh ke rumahnya. Kenapa? Ngambek mutung. Gara-gara dia itu mengeluarkan uang 300.000 pengen beli sofa. Ternyata setelah saya cek HP-nya, fotonya itu beneran. Tapi yang dikirim apa? Sofa Barbie. Sofa untuk mainan. Ya. Dengan teknik tertentu, barang kecil kalau difoto dengan jarak dekat, itu kayak gede Pak. Paham ya? Semut itu kalau difoto dengan sangat dekat, mungkin kita ngira gede. Padahal sebenarnya kecil.
Dan si penjual di halaman terakhir itu sebenarnya sudah menerangkan ini sofa baby bukan sofa beneran. Tapi sepupu saya yang ngambek itu nggak ngelihat sampai halaman terakhir. Dia cuma ngelihat halaman-halaman awal, foto-foto awal, dia transaksi ketika dikirim kok kecil, dia ngambek, nangis, marah. Dibujuk mamahnya nggak berhasil, kemudian saya dipanggil, saya kemudian ngelihat, nah yang salah memang sepupu saya. Paham ya? Nggak dibaca deskripsinya. Nah, timbul pertanyaan, kalau bapak ibu beli mie instan, itu kemudian diletakkan di dalam kardus, boleh nggak? Bapak ibu pengen beli mie instan, tapi sudah di dalam kardus, kardusnya dilakban. Itu bapak ibu beli boleh nggak? Boleh nggak? Pak, boleh nggak? Jawabannya tergantung. Ya. Tergantung apa? Yang pertama, kita nggak tahu kondisi dalam kardus itu apa. Maka harus ada upaya dari si penjual untuk meyakinkan kita. Yang pertama, bisa diyakinkan dengan sampel. Ada satu barang yang mewakili barang di dalam kardus yang berada di luar. Gambaran barang yang saya beli dalam kardus terwakili dengan ada barang yang berada di luar. Kalau ada sampelnya, boleh. Kalau nggak ada sampelnya, boleh nggak dibeli? Udah dilakban, sampelnya nggak ada. Dibeli boleh nggak? Boleh nggak? Ya tergantung juga apa. Ada tulisannya nggak kardusnya? Seperti kalau kita beli mie kan, super mie rasa ayam bawang isi 40, kode produksi dibuat tanggal sekian sampai tahun sekian, kadaluarsanya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kenapa Bapak Ibu berani membeli? Karena tulisannya mewakili barang yang ada di dalamnya. Tapi kalau kemudian sampel nggak ada, tulisan nggak ada, jangan dibeli. Wong kadang-kadang kardusnya ada tulisannya saja kita masih tertipu. Misalnya, dulu ketika ibu saya masih hidup, ibu saya itu kebiasaannya seperti orang Betawi pada umumnya. Bikin ketupat, bikin opor dan sebagainya. Dan beberapa hari sebelumnya itu pasti beli daging. Suatu ketika ibu saya yang biasanya beli daging di pasar gede, malas beli, saya diminta untuk beli di pasar Legi. Seumur hidup itu ada pertama kali saya ke pasar Legi. Saya nyari-nyari siapa yang jual. Kemudian setelah bertanya-tanya ke sana kemari ketemu. Setelah pulang itu saya ngelewatin kios. Saya ngelirik kok banyak kardus mie-nya ya. Saya kemudian berhenti ingin memberikan sekardus mie kepada seseorang. Saya kemudian ngomong sama ibunya, "Bu, mie-nya 1. Ibunya itu kemudian ngeliatin saya senyum. "Mas, niku sanes mie." Lah terus apa? Karak. Loh, kok bisa karak? Oh berarti Mas baru pertama kali kesini. Tanya ada orang sepasar, saya itu bakul karak bukan bakul mie. Itu kardusnya saja yang saya pakai untuk karak-karak yang akan saya jual. Paham ya? Jadi kadang-kadang ada tulisannya saja kita tertipu, apalagi gak ada tulisannya. Yaitu kejadian persis seperti kalau kita Idul Fitri. Kalengnya Oreo, dalamnya rengginan. Paham ya? Gitu ya. Jadi ada 5 syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama apa Pak? Suci. Yang kedua, bermanfaat. Yang ketiga, dimiliki sendiri. Yang keempat, dapat diserah terimakan. Dan yang kelima, diketahui kondisinya. Kemudian yang terakhir tentang pembahasan dalam masalah jual beli itu adalah jual beli itu oleh para ulama dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama ada kriteria berdasarkan serah terimanya barang. Maka oleh para ulama dibagi menjadi 4. Kalau berdasarkan serah terima barang,
Yang pertama ada model jual beli cash. Ada barang, ada uang. Hukumnya apa? Boleh. Kemudian yang kedua, ada barang tapi uang belakangan. Jual beli kredit. Itu boleh enggak? Boleh. Dengan syarat tidak boleh terjadi riba. Paham ya? Hari ini harganya sekian, besok harganya melambung, itu enggak boleh. Kalau memang harganya kredit adalah 5 juta, maka dengan tempo yang sudah disepakatin tetap 5 juta. Nggak boleh kemudian si pembeli seenaknya, wah mas ini seminggu saya butuh duit, kayaknya harganya jadi 6 juta. Nggak boleh, itu riba. Yang ketiga, barang dulu. Yang kedua, uang dulu, barang belakangan. Kita sebut dengan jual beli inden. Boleh nggak? Jawabannya boleh juga. Kalau di dalam dunia fikih ada jual beli salam, ada jual beli istisna. Jual beli salam itu apa? Misalnya kejadian ketika Nabi sampai di Madinah, banyak orang datang ke Madinah bayar dulu kepada para pemilik kurma. Dengan perjanjian yang sudah disepakatin, dengan berat yang sudah disepakatin, nanti berdasarkan kesepakatan di kemudian hari nanti mereka datang. Misalnya ada orang-orang datang ke Madinah, datang kepada petani kurma, kemudian bilang, saya beli kurmamu seberat 2 ton dan saya ambil 2 bulan lagi. Berapa harganya? Ditentukan, harganya sekian, langsung dibayar. Maka 2 bulan kemudian si pembeli datang, maka 2 ton kurma itu yang sudah disepakati harus ada. Entah dari panennya sendiri, atau mungkin dia gagal panen kemudian membeli dari petani kurma yang lain. Yang penting harus ada. Kemudian yang kedua istisna. Istisna itu apa? Ya sama, jual beli inden, tapi biasanya butuh waktu untuk produksi. Misalnya ketika Bapak jahitin baju atau pesan baju, ukuran tubuh Bapak double XL, yang jual punya sampel cuma XL saja. Maka ketika Bapak bayar, si penjual butuh waktu dulu untuk memproduksi, baru kemudian dikirim. Nah ini persis seperti jual beli online. Atau jual beli inden itu contoh sederhananya apa? Kalau kita beli pulsa, kita bayar dulu kan, baru kemudian masuk. Ketika kita mau umroh atau haji itu modelnya juga inden dulu. Bayar dulu, umrohnya belakangan, hajinya belakangan. Sehingga kesimpulannya, duit dulu baru barang itu juga hukumnya boleh. Yang nggak boleh yang keempat, barang belum ada, uang belum ada tapi transaksi. Misalnya gini, Pak, kalau saya punya tanah 2 hektar, Bapak mau beli nggak? Kemudian si pihak yang lain mengatakan, wah kalau saya punya uang 2 miliar, 2 hektar tanah itu saya beli. Yang salah di mana? Seandainya dua-duanya belum ada, barang belum ada, saya berandai-andai, Pak kalau saya punya tanah 2 hektar mau dibeli enggak? Si pembeli pun ngomongnya, kalau saya punya 2 miliar saya beli. Berarti kan barang maupun uang belum ada, maka ini hukumnya haram. Karena dalam jual beli itu minimal salah satunya ada dulu, entah barangnya dulu, entah uangnya dulu. Syukur-syukur barang dan uang sudah ada, maka makin diperbolehkannya. Baik. Kemudian yang kedua, ada para ulama yang membagi klasifikasi jual beli itu berdasarkan penentuan harga. Dibagi para ulama menjadi 2. Yang pertama diistilahkan dengan bai'ul musawamah. Yang kedua disebut dengan bai'ul amanah. Bai'ul musawamah itu apa?
jual beli yang penjual tidak menyebutkan modalnya berapa. Dan inilah yang paling banyak kita temukan dan kita transaksikan di masyarakat. Bapak ketika beli barang di toko depan, itu si penjual ngomong kulaannya berapa enggak? Enggak. Boleh enggak dalam Islam? Tahu-tahu dia menetapkan minuman ini harganya 10.000, yang ini 20.000. Boleh enggak? Boleh. Itu namanya bai'ul musawwamah. Jual beli yang si penjual tidak menyebutkan modalnya berapa. Dan yang kedua, ada jual beli yang disebut bai'ul amanah. Bai'ul amanah itu apa? Jual beli yang penjual menyebutkan modalnya. Jadi kalau dia memang modalnya 5.000, kemudian dia berikan tarif 6.000, dia nanti akan ngomong sama si pembelinya, saya jual 6.000 karena saya kulaannya 5.000. Berarti per item nanti saya harap saya dapat untung-untungan 1.000 rupiah. Itu namanya bai'ul amanah. Dan umumnya jual beli, namanya jual beli itu kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, dan kadang-kadang impas. Kalau ada penjual untung, maka disebut dengan murabahah. Kalau kemudian penjualnya ternyata rugi, kulaannya 5.000 tapi dijual cuma 4.000, namanya wadi'ah. Tapi kalau harga modalnya 5.000 dijual 5.000, namanya tauliyah. Maka mau rugi, mau untung, mau impas, itu diserahkan kepada si penjual. Kadang-kadang orang milih rugi daripada barangnya nggak kejual, malah dia rugi besar. Maka lebih baik saya rugi sedikit daripada barang-barang ini numpuk nggak terjual sama sekali. Atau ada juga yang impas karena harganya bersaing, pengen barangnya tetap habis, maka modal 5.000 dijual juga cuma 5.000. Tapi keinginan dasar dari setiap penjual adalah kalau bisa saya dapat untung dari modal yang telah saya keluarkan. Tip, itu beberapa pembahasan dasar tentang masalah jual beli. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Pak Yanto. Panjer itu DP ya. Apa hukum DP di dalam Islam? Yang pertama, para ulama mengatakan DP itu bisa hangus atau tidak tergantung jual belinya. Yang pertama gini, kalau Bapak sudah DP, tapi ketika tidak jadi beli, si penjual tidak berpotensi rugi, maka Bapak menarik panjer atau DP-nya diperbolehkan. Tapi kalau kemudian memberikan DP dalam transaksi yang berpotensi nanti si penjual rugi kalau diminta, maka haram hukumnya untuk meminta DP. Misalnya di beberapa sekolah Islam, di beberapa sekolah Islam swasta umumnya, itu kan ada model pendaftaran siswa modelnya DP. Ya. Tidak perlu kita sebutkan namanya, gitu ya. Daftarin anak sekolah tapi modelnya DP. Nanti kalau kemudian orang tuanya nggak jadi menyolokkan anak di situ, uang mukanya hangus. Maka ini model yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena si sekolah nggak bakalan rugi ketika uang muka dari orang tua itu dicabut. Nggak dapat dari orang tua ini, bisa dapat dari orang tua lain. Tapi kalau misalnya barang yang ditransaksikan butuh biaya produksi, misalnya Bapak pengen ganti cat mobil, DP, sama si tukangnya, mekaniknya sudah dibelikan dulu catnya.
Maka kalau kemudian dia batalkan, dia rugi. Maka DP tersebut boleh dikatakan hangus menjadi hak milik dari si penjual. Atau mohon maaf, kasus yang paling banyak itu kan kaitannya dengan catering pernikahan. DP, tapi ternyata gagal nikah. Harusnya biaya cateringnya 50 juta. Di DP dulu 10 juta, ternyata 2 hari sebelum hari H putus calon pengantinnya. Tiba-tiba si pengantin perempuan minggat sama laki-laki lain. Maka yang sudah pesan catering ngomong, wah saya tidak jadi pesan cateringnya. Maka nggak bisa karena sudah dibelanjakan. Paham ya? Uangnya kemudian menjadi 100% milik si penjual. Karena apa? Karena dia butuh modal dasar dulu untuk melakukan transaksi. Beda dengan yang pertama, nggak ada apa-apanya, dicabut kok nggak boleh. Makanya saya menyarankan instansi-instansi pendidikan Islam belajar Islam. Jangan cuma embel-embelnya saja Islam, tapi transaksinya banyak yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi gitu Pak. Jadi tergantung bentuk transaksinya. Kalau tidak butuh modal, dia nggak rugi, maka boleh diminta. Tapi kalau kemudian sudah terlanjur dibelanjakan, dia butuh modal, maka tidak boleh diminta. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apa? Kredit. Iya. Kredit seperti trading. Trading dalam pengertian apa? Jual beli saham. Oh. Para ulama memperbolehkan jual beli saham dengan syarat. Ya. Syarat yang pertama, barangnya jelas. Bapak kalau kemudian main saham, Bapak harus tahu barang yang saya menanam saham itu apa. Yang kedua, barangnya diperbolehkan dijual belikan dalam Islam. Mohon maaf ya, tanpa bermaksud menyinggung, kalau Bapak misalnya nanam saham di gudang garam, di pabrik rokok yang menurut mayoritas ulama rokok itu hukumnya haram, Bapak nggak boleh. Bapak bolehnya menanam saham di benda yang halal diperjualbelikan dalam Islam. Misalnya menanam saham di pabrik sabun, deterjen dan sebagainya itu halal dipergunakan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, ketika membeli saham hindari transaksi ribawi. Paham ya? Kita mengakui saham itu harganya berubah-ubah. Tapi berubah karena kondisi pasar. Bukan karena ada orang yang mengendalikan hari ini harganya sekian, hari ini harganya sekian. Dengan menutup mata sebenarnya di lapangan kenapa harganya berubah. Maka 3 syarat minimal ini harus dipenuhi kalau Bapak ingin trading atau jual beli saham. Gitu ya. Yang penting saham itu jangan sampai Bapak andalkan seperti mengandalkan menang dalam perjudian. Paham ya? Niat orang yang nanam saham itu beda dengan niat orang berjudi. Meskipun sama-sama semuanya ditentukan oleh takdir dan nasib. Kita nanam saham di tempat tertentu, ternyata merosot, kita rugi. Dalam judi pun bisa menang, bisa rugi, tapi niatnya lain, akadnya lain. Wallahu a'lam bishawab. Pak. Misalnya apa? Oke, yang pertama dulu kaitannya dengan ketidakjelasan kalau kita makan di rumah makan Padang. Meskipun dia mencantumkan angka 10.000,
Tapi nanti ketika kita makan ternyata harganya lebih. Maka Bapak harus merinci dulu kepada si penjual. 10.000 itu nanti saya dapatnya apa? Kemudian kalau saya nambah lauk ini nanti totalnya berapa? Maka saya itu lebih seneng kalau orang jualan dia mencantumkan label harganya. Orang jualan mangga alpukat di pinggir jalan ini kan lagi musimnya mangga alpukat. Itu saya paling seneng kalau sudah dicantumkan harganya. Saya itu paling nggak seneng tawar-menawar. Tapi kalau ada harganya saya lebih seneng. Meskipun nanti kadang-kadang kita sampai rumah ada yang mengatakan kelarangan gitu ya, nggak apa-apa. Tapi saya lebih suka orang itu nyantumkan harganya dulu daripada tidak mencantumkan harga. Maka supaya Bapak tidak merasa dirugikan nanti ketika bayar, Bapak berhak bertanya, ini harga per itemnya berapa? 10.000 itu umumnya yang paket ekonomis, nasi sama lauk ayam 1, sambal sama sedikit daun singkong. Gitu ya. Tapi kalau nambah itu nggak logis harganya 10.000. Mau makan rendang kok 10.000, makan tunjang 10.000 itu aneh Pak. Maka Bapak solusinya adalah bertanya. Yang kedua kaitannya dengan all you can eat. Itu nanti kalau yang datang banyak enak. Yang datang gemuk dengan selera makan yang besar enak. Karena dengan uang yang sama makanan berpotensi habis. Tapi kalau kemudian yang datang sedikit, yang datang kurus, ternyata dibebani dengan harga yang sama kan rugi. Dan all you can eat itu nggak bisa dibawa pulang. Maka menurut Syekh Utsaimin ini termasuk gharar, termasuk tipu menipu. Ya. Maka kalau memang yang datang kurus jumlahnya sedikit, harusnya supaya diperbolehkan dalam Islam, makanan yang umumnya dihabiskan oleh sekian orang itu nanti sisanya boleh dia bawa pulang, gitu ya. Tapi kalau dia menetapkan standar ganda, gitu ya, maka tidak boleh. Itu hukumnya gharar. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.